Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali beribadah secara online. Kita percaya kita mempunyai Tuhan yang setia, Dia memelihara kita sampai dengan hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu Tuhan sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan, segala yang terbaik Tuhan Engkau sudah sediakan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau beribadah dengan sukacita di hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab hidup kami ada di dalam tangan-Mu Yesus. Kehidupan kami dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruhnya. Sebab kami percaya hidupku di tangan-Mu Tuhan. Bapa yang setia. Engkau yang percaya pada Tuhan, mari sembah. Katakan Kau Bapa yang setia. Sungguh besar kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya. Pengharapan kami dalam tangan-Mu. Kehidupan kami dalam tangan-Mu. Pergumulan kami dalam tangan-Mu. Sebab tangan-Mu menopang kami. Tangan-Mu menuntun kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan menuntun kami. Takkan pernah kami jatuh tergeletak. Sebab Kau yang menopang kami Tuhan. Kami percaya. Sebab Engkau yang menopang hidup kami. Anak-anak-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan akan janji-Mu. Terlebih Tuhan kami percaya akan Engkau juru selamat kami. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang setia. Sembah Yesus. Yesus Tuhan. Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Tak dapat kami berjalan sendiri. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhan Gembala kami yang baik. Oh na 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 se que nada para la para sigine. Yesus Tuhan. Oh, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Bapa. Pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Limpah dalam kami. Limpah dalam kami Tuhan. Tuhan. Oh, sembah-sembah Dia. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama di atas segala nama. Hanya Engkau Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Oh na 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 sikina na 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 sikire. Haleluya. Oh Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hati kami percaya. Kami percaya Tuhan. Shikina na 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 na. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku.
percaya Tuhan kebajikan kemurahan selalu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, kita telah memuji dan menyembah Tuhan kita. Sebelum memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Dalam rangka PPKM, maka ibadah raya Minggu Keluarga Allah Blessing dilakukan secara online. Jemaat dipersilahkan untuk mengikuti ibadah online dimulai pada jam 8 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Dan ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Kamis jam 6 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, kami memberikan dengan sukacita di hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan juga kuat di dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami limpah dengan ucapan syukur sebab penyertaan-Mu, sebab perlindungan-Mu, sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu kami percaya Tuhan, itu tidak terlepas dari tangan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya biarlah kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan setiap kami. Kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami. Kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami kuat dan kokoh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat yang sedang mendengarkan firman ini. Biarlah Roh Kudus melawat setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi saya menyapa shalom. Apa kabar KB? Tetap antusias, just do it, yes, yes, yes. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Ya, kemarin tanggal 17 Agustus kita merayakan bersama-sama. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia. Mari kita sama-sama katakan merdeka. Ya, sekali lagi merdeka. Ya, amin. Nah, judul tema saya yaitu merdeka atau mati. Ya, merdeka atau mati. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kenapa sih kok kita perlu merdeka? Kenapa sih kok kita perlu membebaskan kita dari yang namanya tekanan atau yang namanya penjajahan? Karena apabila kita tidak merdeka, maka kita akan mati. Nah, mati yang saya maksud di sini tidak hanya secara fisik saja, tapi bisa mati secara kreativitas, mati secara financial, mati secara sukacita, damai sejahtera dan lain-lain. Karena itu sebelum saya masuk, saya ada quotes dari Bung Tomo. Ya, Bung Tomo mengatakan merdeka, saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Yang orang Surabaya katakan yes, gitu ya. Ya, penduduk kota Surabaya. Lalu ada titik-titik, dia mengatakan agak banyak, lalu dikatakan seperti ini. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, saya sempat terfokus dengan kata-katanya yang mengatakan lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Pertanyaan saya adalah mengapa kok Bung Tomo, kenapa kok pada saat itu rakyat Indonesia benar-benar menginginkan atau haus yang namanya merdeka.
Sehingga dia katakan lebih baik kita mati, lebih baik kita hancur lebur daripada kita gak merdeka. Padahal Indonesia sudah dijajah cukup lama, kurang lebih 350 tahun oleh Belanda. Lalu 3,5 tahun oleh Jepang. Waktu yang cukup lama sehingga mereka memutuskan untuk merdeka. Ada pahlawan-pahlawan yang berjuang di garis depan. Ada pahlawan-pahlawan yang menumpahkan darah. Ada pahlawan-pahlawan yang harus mati dan sebagainya, yang berjuang dan sebagainya. Kenapa sih kok kita perlu merdeka? Berarti ada sesuatu untuk kemerdekaan ini. Ya, ada sesuatu yang bisa dilakukan daripada kita berada di dalam penjajahan. Karena di dalam penjajahan yang pasti rakyat Indonesia memiliki kematian dalam financial, dalam ekonomi. Bukan hanya itu saja, di dalam penjajahan mungkin dapat memiliki kematian dalam sandang pangan papan. Mungkin dalam penjajahan rakyat Indonesia dapat mengalami kematian dalam kreativitas, dalam damai sejahtera, dalam namanya kasih, kekeluargaan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama Bapak Ibu belajar bahwa kehidupan kita, manusia kita juga perlu merdeka. Merdeka dari apa? Tentu saja dari belenggu-belenggu yang kita miliki. Nah, sebelum saya masuk Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan Galatia 5 ayat yang pertama. Kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Yuk kita baca sekali lagi, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Nah Bapak Ibu, firman Allah berkata bahwa hidup kita kalau mau dimerdekakan bukan hasil usaha kita, bukan hasil perjuangan kita, tapi firman Allah berkata bahwa Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Nah, sama halnya kita sebagai rakyat Indonesia, kita tidak berjuang, kita tidak sampai menumpahkan darah untuk melawan penjajah, tapi para pahlawan-pahlawan kita lah yang berkorban untuk kita. Dan hari ini kita mengalami kemerdekaan. Sama halnya dengan kehidupan kita bersama Kristus. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi Kristuslah yang mati di atas kayu salib, yang mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita dan memerdekakan kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, kita cukup percaya kepada Dia. Tapi tidak hanya sampai situ, kalau kita sudah menerima kemerdekaan. Galatia 5 ayat 1b mengatakan seperti ini. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, bangsa Indonesia sudah merdeka, tapi banyak yang tidak sadar bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Masih ada di dalam kuk perhambaan. Kenapa? Karena untuk merdeka berbeda dengan pada saat masa-masa dijajah. Ya, apa lebih susah atau lebih mudah? Saya mau katakan mungkin lebih susah. Kenapa saya katakan seperti itu? Pada masa penjajahan entah oleh Belanda, oleh Jepang, semuanya dikoordinasi, semuanya diatur oleh Belanda, oleh Jepang. Tetapi pada saat bangsa Indonesia merdeka, semuanya diatur oleh rakyat Indonesia. Ya, sistem yang baru mulai, karena itu kita ada undang-undang dasar, karena itu ada yang namanya Pancasila dan sebagainya. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah di saat kita sebagai manusia kita percaya bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita masih ada di bawah kuk perhambaan atau tidak? Nah, ini akan menjadi poros utama kita. Lalu yang kedua yaitu Galatia 5 ayat 13, kita lompat. Kalau kita sudah merdeka, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan memberikan kemerdekaan untuk setiap kita. Tetapi kemerdekaan itu bukan sebuah surat izin untuk kita menyia-nyiakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu Tuhan, saya suka di saat membahas kemerdekaan, saya suka membahas mengenai bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang besar, bangsa umat pilihan Allah yang Tuhan sendiri mengatakan bahwa akan menuntun bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan.
Nah, bangsa Israel pada saat itu ada di Mesir menjadi budak. Lalu keluarlah yang namanya Musa sebagai perantara Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Nah, pada saat bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, disitulah Tuhan memerdekakan bangsa Israel dengan memberikan mujizat, yaitu 10 tulah. Pada saat itu setelah merdeka, setelah bebas, masih dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Nah, pada saat dikejar-kejar justru Tuhan membuat mujizat dengan tongkat yang dipegang oleh Musa. Dengan Musa sendiri membelah lautan. Ada terobosan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, ada pembebasan yang terjadi. Tetapi pada saat dia keluar dari bangsa Mesir lalu pergi ke padang gurun. Dari padang gurun ke tanah Kanaan harusnya tidak memakan waktu yang lama, tapi diperlukan 40 tahun. Dan saya mau beritahu, semua tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb. Ya, pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pada saat yang berada di yang namanya padang gurun, mereka bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya kuliah Bapak Ibu, hari Senin kemarin. Saya kuliah karena kelas pertama ya, kita masih mengantar perjanjian lama sebagai pembukaan dan pengenalan sesama siswa, ya kan, mahasiswa. Ya lah, lalu ada pertanyaan seperti ini, ya, apakah perjanjian lama adalah bukti kegagalan Tuhan dan perjanjian baru adalah bukti keberhasilan Tuhan? Karena kita lihat dalam perjanjian lama banyak kegagalan. Tapi dalam perjanjian baru semuanya berfokus kepada Kristus. Nah, pertanyaannya seperti ini, apakah dalam perjanjian lama ini adalah bukti kegagalan Tuhan? Kalau memang Tuhan gagal, berarti dia bukan Tuhan. Lalu dijelaskan Bapak Ibu, contoh Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam serupa dengan gambar Tuhan. Memberikan kuasa, memberikan otoritas kepada Adam. Tetapi Adam jatuh di dalam dosa. Ini membuktikan bahwa Tuhan gagal. Wah, semuanya mulai berpikir. Lalu yang kedua, ya, tugasnya adalah supaya Adam beranak cucu. Setelah beranak cucu, singkat cerita sampai Nuh Bapak Ibu. Pada saat sampai Nuh, akhirnya harus dibinasakan semua dengan air bah. Apakah ini bukti bahwa Tuhan gagal? Setelah Nuh Bapak Ibu, padahal umat-umat pilihannya yang mengasihi Tuhan, akhirnya Nuh pun jatuh dalam dosa. Bangsa Israel pun demikian. Bangsa Israel dibawa supaya bisa masuk tanah Kanaan, tetapi tidak ada yang masuk. Apakah ini bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang gagal? Lalu semua berdiskusi karena kebetulan dengan kemerdekaan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah gagal dalam menciptakan sesuatu. Tapi manusialah yang meragukan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang berinisiatif pertama untuk menemui manusia siapa? Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam adalah ia bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kalau kita sembunyi kan buktinya kita sudah gak percaya lagi. Yang setuju katakan amin. Nah, lalu bagaimana dengan bangsa Israel? Bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan dan tidak ada yang masuk dalam tanah Kanaan. Kenapa 40 tahun harus diputar-putar? Apakah ini bukti kegagalan? No. Kenapa? Karena pada saat dari bangsa Israel di Mesir sampai keluar ke padang gurun, Tuhan sudah memberikan terobosan dan kemerdekaan. Di padang gurun bangsa Israel bersungut-sungut, alias saya bisa tafsirkan mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih menyertai mereka. Sehingga mereka mengatakan lebih baik kita mati, ya, menjadi budak, lebih baik kita mati di Mesir daripada kita mati bodoh di tempat ini, di padang gurun. Nah Bapak Ibu perhatikan, konsepnya sama. Nah, hari ini kita ada di pandemi COVID-19. Apakah Tuhan kehilangan? Apakah Tuhan gagal? No, semuanya masih dalam kendali Tuhan. Nah, justru di dalam pandemi COVID-19 ini kita harus tetap percaya bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan tetap dan kekal selama-lamanya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Galatia 5 ayat 1 saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Katakan, Kristus telah memerdekakan saya. Ya, karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Engkau sudah dimerdekakan.
Ya, engkau sudah dimerdekakan. Nah Bapak Ibu dan Tuhan, kalau engkau sudah dimerdekakan, engkau harus pakai kemerdekaan ini untuk melayani satu sama lain. Bukan banyak orang berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Tidak bisa, karena kemerdekaan ini pemberian. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita kerjakan, tidak sebanding dengan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Berarti apakah kita tidak perlu berbuat baik? Bukan. Justru Bapak Ibu, kita terima kebenaran Tuhan, kita hidup di dalam kasih karunia. Buahnya adalah perbuatan baik. Bukan perbuatan baik kita, buahnya adalah kemerdekaan. Salah. Tapi kemerdekaan kita memiliki buah, yaitu perbuatan baik. Loh Pak, saya ini udah percaya Yesus, tetapi saya nggak bisa berbuat baik. Ada tanda tanya. Kenapa? Karena buah dari kemerdekaan adalah perbuatan baik. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, sampai sini Bapak Ibu belajar sesuatu. Yang percaya katakan amin. Ya, yuk kita sama-sama merdeka atau mati. Sama-sama katakan merdeka atau mati. Ya, ada 2 poin saja yang saya sampaikan. Mengapa sih kok kita perlu merdeka? Yang pertama, ya kita kembali ke dasar iman Kristen. Ya, dasar iman kita kepada Tuhan. Karena manusia hidup di dalam dosa. Setiap manusia hidup di dalam dosa. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa. Yang merasa orang, ya angkat tangan meskipun saya nggak bisa melihat. Ya, saya pastikan Bapak Ibu angkat tangan karena Bapak Ibu orang. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Jadi sejak kita lahir, bahkan kita belum bisa ngomong, kita belum bisa bicara, kita sudah ada dalam dosa. Dan kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi apakah ada yang namanya dosa keturunan? Ada dari Adam. Karena dosa satu orang maka seisi dunia menjadi berdosa. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa karena ada satu orang yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah kalau Bapak Ibu hari ini mengatakan bahwa aku mau kemerdekaan, aku mau lepas dari belenggu dosa. Bagaimana caranya? Hari ini ada kabar gembira Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 6. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran. Karena itu ia datang ke dalam dunia. Tugasnya cuma satu, yaitu memerdekakan kita. Kenapa kita perlu dimerdekakan? Karena setiap kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena setiap kita sudah memiliki dosa. Dan upah dosa ialah maut Bapak Ibu. Ya, nah karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, ada yang mengatakan bagaimana kalau saya melakukan sesuatu, apakah bisa? Tadi udah saya sampaikan, ini lebih jelas lagi Bapak Ibu. Galatia 2 ayat 16 mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan Tuhan kepada Musa, ya, yang minta juga bangsa Israel sendiri, 10 perintah Allah. Ya, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita melakukan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Karena yang bisa menyelamatkan kita hanyalah iman kita kepada Kristus Yesus. Ya, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi tadi saya udah sampaikan Bapak Ibu, ya, buah dari kebenaran, buah dari kemerdekaan, buah dari kasih karunia adalah berbuat baik. Bukan kita berbuat baik, kita mentaati hukum Taurat supaya kita dimerdekakan. Tidak bisa. Tapi karena kita sudah dimerdekakan, maka kita akan menghasilkan buah, yaitu perbuatan-perbuatan baik untuk kemuliaan
kemuliaan nama Tuhan. Ya, Yohanes 8 ayat 32, Bapak Ibu bisa baca secara singkat saja. Ini adalah ayat-ayat yang menguatkan kita. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak ada jalan yang lain Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau merdeka, hanya Yesuslah satu-satunya jalan. Yohanes 8 ayat 36, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya rasa ayat saya cukup banyak untuk menguatkan setiap kita bahwa merdeka. Sama-sama kata merdeka. Nah, pertanyaannya gini, apa itu merdeka? Ya, apa itu merdeka? Ya, kalau Bapak Ibu lihat apa sih merdeka itu, banyak mungkin ada yang mengatakan bahwa merdeka itu bebas. Ya, bebas. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya bebas seperti apa? Ya, betul bebas, merdeka bebas dari penjajahan itu betul, tidak salah. Tetapi apa sih sebenarnya kata merdeka itu? Ada yang mengatakan merdeka itu mandiri karena diambil dari kata independence. Mandiri, betul juga. Tapi mandiri seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ada hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Apa itu merdeka? Bukan hanya bisa melakukan apa yang ingin dilakukan, tapi juga bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, saya lagi yuk kita baca 2, 3. Bukan hanya bisa melakukan apa yang kita ingin yang ingin dilakukan, tapi juga bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Jadi kalau kita mau berbuat dosa, kita bisa menahan diri kita, itu namanya merdeka. Ya, bukan berarti merdeka itu bebas lalu nggak ada peraturan. Ya, Bapak Ibu tahu jalan tol nggak? Jalan tol, jalan bebas hambatan. Saya tanya yang pertama, tetap ada hambatan nggak? Ada. Katanya bebas hambatan. Yang kedua, jalan bebas hambatan. Ada peraturan nggak di sana? Tetap ada. Katanya bebas. Ya, kalau di Amerika, ya kan, highway, ya kan, jalan tol itu highway, bebas hambatan dan sebagainya. Ya kan, pertanyaannya ada peraturan nggak? Tetap ada Bapak Ibu, kecepatan sekian. Ya, kalau di luar negeri tidak boleh mengambil jalur seketika dan sebagainya. Tidak boleh minum alkohol dulu dan sebagainya. Nah, tetap ada peraturan demi peraturan. Untuk apa? Untuk supaya semuanya teratur. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, kata bebas, merdeka bebas bukan berarti seenaknya sendiri. Tetap ada guidance-nya. Ya, tetap ada standarnya. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengatakan bahwa juga bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Contoh sederhana, siapa di sini suka makan durian? Ya, saya suka Bapak Ibu. Ya, contoh paling enak jemaat KB suka adalah durian. Yang percaya katakan amin. Ya, saya suka durian Bapak Ibu. Nah, kalau saya tahu kolesterol saya sangat tinggi sekali, lalu saya udah konsultasi ke dokter, dokter bilang tidak boleh makan durian. Dan lalu ada durian gratis di sana, ya, musang king, ya kan, musang queen, terserah lah Bapak Ibu ya. Ada makanan enak gratis di sana, ya. Kita bisa mengendalikan diri kita nggak? Atau kita bilang gitu, dalam nama Tuhan Yesus. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu yang namanya buah durian, didoain dalam nama Tuhan Yesus. Tetap durian, tetap mengandung kolesterol. Nggak bisa ganti jeruk Bapak Ibu. Ya, nah kalau kita bisa mengendalikan kemungkinan, perhatikan, kemungkinan kita sudah merdeka. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa mengendalikan, kalau kita pergi, waduh hebat ya, padahal makanan kesukaannya durian, dia bisa mengendalikan. Tapi sampai kamar ada tembok, ya tembok itu menjadi tembok ratapan, di mana kita menangis, Tuhan kenapa ada durian gratis? Nah itu artinya kita belum merdeka. Ya, nah merdeka bisa diartikan, contoh saya yakin ada di antara Bapak Ibu kasih dalam Tuhan minum obat rutin, entah obat darah tinggi, entah obat diabetes dan sebagainya. Ya, nah minum obat rutin. Nah saya yakin juga Bapak Ibu ingin melepaskan obat-obatan itu. Nah Bapak Ibu merasa bahwa kalau saya bisa melepaskan obat-obatan ini maka saya akan merdeka. Contoh obat diabetes, kan rutin setiap hari harus minum. Nah kalau Bapak Ibu lepaskan, pengen sekali lepaskan. Nah bagaimana caranya melepaskan? Bapak Ibu lepaskan dan menjaga makanan. Nah kalau udah tahu diabetes, setiap hari minum manis dan makan malam, ya itu namanya kita belum merdeka.
Karena itu kemerdekaan bukan hanya bisa melakukan apa yang ingin dilakukan saja, tapi juga tidak melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan sebenarnya. Nah, karena itu saya ambil ada 4 kehidupan dosa manusia. Ya, 4 kehidupan dosa manusia. Ya, yang pertama adalah bisa berdosa. Ya, bisa berdosa. Nah, bisa berdosa adalah pada saat Adam. Ya, Adam diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Maka Adam tetap bisa berdosa. Ya, lalu yang kedua yaitu tidak bisa tidak berdosa. Jadi setiap hari kehidupannya berdosa melulu. Tidak bisa tidak berdosa. Yaitu bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Perbuatan baik kita pun tidak bisa mengartikan pasti cepat atau lambat akan jatuh kembali ke dalam dosa. Ya, lah yang ketiga bisa tidak berdosa. Nah, bisa tidak berdosa adalah di mana kita melahir baru, taat kepada Roh Kudus. Roma 8 ayat 2 mengatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Bisa tidak berdosa. Ya, siapa yang percaya bahwa di saat kita dipimpin oleh Roh Kudus bisa tidak berdosa? Lambaikan tangan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, yang keempat yaitu tidak bisa berdosa. Yaitu nanti di surga kelak. Nah, kalau kita hidup di dalam dunia pilihannya cuma 2. Yang pertama nomor 2, yang kedua nomor 3. Kalau nggak nomor 2 ya nomor 3. Jadi apakah kita tidak bisa tidak berdosa? Setiap hari berdosa. Anak kita tidak perlu diajari berbohong, pasti bisa berbohong. Anak kita tidak perlu diajari meso, pasti suatu saat bisa meso, Bapak. Ya, tetapi atau kita yang nomor 3, bisa tidak berdosa. Di mana kita lahir baru, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa tidak berdosa sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Amin. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, hari ini mengambil sebuah keputusan ya untuk lahir baru, taat kepada Kristus sehingga hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan dengan jelas siapa yang ada di dalam Kristus. Ya, jadi poin pertama Bapak Ibu, mengapa kita perlu merdeka, yaitu karena manusia hidup di dalam dosa. Yang kedua, mengapa kita perlu merdeka? Supaya kita bisa memiliki hidup yang maksimal. Kenapa sih kok bangsa Indonesia ini dijajah begitu lama dan menginginkan kemerdekaan? Karena saya memberitahu Bapak Ibu bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia ini sangat kaya sekali. Entah itu tambang, entah itu dan lain-lain dan sebagainya. Bahkan Indonesia juga salah satu SDM, sumber daya manusia yang ketiga, kalau saya nggak salah ingat, ketiga terbesar di dunia Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kenapa kita perlu merdeka? Supaya kita bisa memiliki hidup yang maksimal. Supaya kita bisa kreativitas kita bisa keluar. Supaya damai sejahtera kita bisa keluar. Karena kalau kita masih hidup di dalam perhambaan, maka kita akan melihat semuanya tidak mungkin. Tapi di saat engkau memiliki kemerdekaan, terutama dalam pikiran, engkau akan melihat sesuatu semuanya menjadi mungkin. Kolose 3 ayat 23 mengatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau engkau merdeka, engkau sadar bahwa kemerdekaanmu berasal daripada Tuhan, maka engkau akan melakukan segalanya. Kenapa? Kalau bahasa sederhananya, engkau membalas budi. Kenapa? Karena Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Tapi kita membalas budi bukan supaya kita diselamatkan. Sekali lagi, bukan supaya kita dimerdekakan, bukan. Tetapi kita membalas budi karena Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita. Sehingga kita bisa memiliki hidup yang maksimal. Kita bisa melakukan sesuatu, kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ya, nah bukan itu saja Bapak Ibu. Tetapi biarlah kita memberikan kepada Tuhan bukan seperti manusia. Kalau kita melakukan untuk manusia, biasanya kita pasti minta timbal balik. Timbal balik, mana. Karena itu kita perlu merdeka, sama-sama kata merdeka. Nah saya kasih contoh Bapak Ibu, sebelumnya saya masuk dalam Yohanes 10 ayat 10b. Ya, dikatakan seperti ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup.
Ya, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Janji Tuhan supaya engkau memiliki hidup dalam kelimpahan. Nah, saya ada sebuah cerita Bapak Ibu, pada suatu hari ada seorang climbing ya di luar negeri. Ya, climbing yang begitu profesional, udah bertahun-tahun olahraga climbing, dia udah naik ke banyak gunung Bapak Ibu, bahkan gunung yang paling ganas dengan yang paling tinggi dia bisa naik Bapak Ibu. Ini ada foto sedikit Bapak Ibu. Ya, lalu dia mau membawa beberapa orang grupnya untuk naik ke sana. Naik ke sebuah gunung yang cukup besar juga. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lalu sebelum naik ada diskusi. Ada circle gitu ya, kita ngobrol bersama-sama. Dia kata seperti ini, kita akan climbing dan gunung ini cukup tinggi. Di saat kita naik, kita harus ingat dan harus sadar bahwa kita naik ke sana untuk menikmati ciptaan Tuhan. Untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk bersenang-senang. Di saat engkau menikmati dan bersenang-senang, engkau tidak akan merasa capek, engkau dapat memaksimalkan kehidupanmu sehingga engkau bisa sampai ke puncak. Tetapi apabila kamu naik hanya karena engkau berpikiran supaya engkau tidak jatuh, maka engkau tidak akan pernah bisa sampai ke puncak. Karena sampai tengah jalan engkau akan capek dan engkau akan menyerah. Nah Bapak Ibu, lalu saya mengambil kesimpulan sederhana sama dengan manusia. Selama kita masih dalam perhambaan, selama kita masih dalam penjajahan entah dengan dosa kita sendiri atau dalam pikiran sendiri, kita tidak akan pernah bisa naik sampai puncak. Kita tidak akan pernah bisa memaksimalkan kehidupan kita. Tapi di saat kita berserah kepada Tuhan, kita menikmati anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, maka kita dapat memaksimalkan hidup kita sehingga kita sampai puncak. Nah, kita hari ini Bapak Ibu dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kita dapat melihat betapa rapuhnya manusia. Dengan virus yang tidak terlihat, semuanya takut. Dengan virus yang tidak terlihat, semuanya merasa bahwa waduh, gimana ini, gimana itu dan sebagainya. Ya, nah Bapak Ibu, itulah rapuhnya manusia. Kalau kita hari ini ada, hari ini kita bisa melihat ibadah, hari ini kita bisa menyembah Tuhan, hari ini kita bisa berbicara, bertemu keluarga. Bukankah itu kekuatan yang aslinya daripada Tuhan? Karena itu Bapak Ibu, sebagai ayat terakhir saya 2 Korintus 3 ayat 5 bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan seperti ini. Kami tidak punya sesuatu alasan pun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini. Jadi Rasul Paulus gak bisa Bapak Ibu untuk mengerjakan pekerjaan ini. Yaitu pekerjaan perjanjian baru kalau Bapak Ibu baca perikopnya. Ya, tetapi Allah, tapi Tuhan, tapi Kristus yang memberi kemampuan itu kepada kami. Bapak Ibu, saya gak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu di era pandemi ini. Tapi percayalah bahwa Tuhanlah yang memberi kemampuan. Tuhanlah yang memberi kekuatan. Mulailah hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Sehingga engkau bisa mendapatkan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Engkau bisa melakukan dengan kreativitas. Engkau mendapatkan terobosan. Engkau mendapatkan kebebasan. Sehingga engkau dapat memikirkan ke depan nanti. Dan kehidupanmu bisa jauh lebih maksimal. Ya, 2 poin ini saja Bapak Ibu yang saya bagikan. Ya, mengapa kita perlu merdeka? Yang pertama, karena manusia hidup dalam dosa. Engkau perlu sang juru selamat. Dan Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Yang kedua, supaya engkau memiliki hidup yang maksimal. Tanpa kemerdekaan, engkau tidak akan pernah hidup maksimal. Ya, 2 poin ini Bapak Ibu saya berdoa. Ya, selesai mendengarkan kebenaran firman ini Bapak Ibu, biarlah Bapak Ibu bersama-sama memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia dan kemerdekaan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang melihat ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau jamah satu persatu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kelegaan. Biarlah Engkau memberikan kepastian Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka dapat memiliki keputusan untuk merdeka Tuhan. Dan di saat mereka merdeka Tuhan, mereka dapat memuliakan nama-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Ya Bapak Ibu dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ya, ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama kita bersama-sama menyaksikan KAB Peduli Kasih ya, yang periode ke-15 ya, kita tidak lakukan di dalam gereja, tapi justru kita ke rumah-rumah untuk memberikan bantuan. Selamat menyaksikan. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. Yeah. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, and nothing's impossible. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living life. Shout it out. Yaitu Bapak Ibu KAB Peduli Kasih. Bagi Bapak Ibu yang mau ambil bagian, Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Lalu untuk minggu ini tanggal 22 ibadah masih diadakan secara online. Ya, tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya cepat pulih dari pandemi ini sehingga kita dapat bersama-sama kembali untuk beribadah. Ya, saya rasa nggak ada yang lain. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah. Sebelum itu kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan cepat pulih Tuhan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Sehingga kami dapat bersama-sama kembali bersosialisasi Tuhan. Kami dapat kembali untuk menceritakan Tuhan bagaimana penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden berserta wakil dan juga menteri-menterinya Tuhan, sampai kepada RT RW Tuhan. Biarlah kebijaksanaan, biarlah hikmat-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Terutama Tuhan, kami juga berdoa untuk para relawan, para dokter, para suster yang hari-hari ini berjuang Tuhan untuk merawat setiap pasien-pasien yang terpapar COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kesehatan yang ekstra, kesehatan yang double portion Tuhan, antibody yang asalnya daripada-Mu menyertai mereka Tuhan, sehingga mereka dapat membawa damai sejahtera, mereka dapat membawa sukacita Tuhan, sehingga mereka dapat melayani secara maksimal Tuhan, sehingga para pasien-pasien Tuhan juga dapat disembuhkan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat, untuk seluruh warga Tuhan yang mungkin memiliki terdampak dengan pandemi ini Tuhan, terutama dalam PPKM ini darurat selama 2 bulan ini Tuhan, yang terdampak dalam bisnisnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka mendapatkan kekuatan yang baru, mereka mendapatkan kreativitas yang baru, sehingga Tuhan mereka dapat survive Tuhan, mereka dapat menghasilkan profit yang lebih Tuhan. Engkau kirimkan pelanggan-pelanggan di tokonya Tuhan, Engkau kirimkan pelanggan-pelanggan di usahanya Tuhan, sehingga apa saja yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan biarlah tangan-Mu Tuhan yang menyertai setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak bilang Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan, persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah
kasih karunia dan kemerdekaan dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.